Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Kita akan memulai kembali sebuah pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika kita naik kendaraan, misal pesawat sebelum maghrib, sementara pesawat tiba setelah isya, sekitar jam 8 malam, bagaimana cara sholat di pesawat? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ketika ada orang yang dia melakukan perjalanan, kemudian dia tidak bisa singgah di tempat sholat, atau dia tidak bisa berhenti dari kendaraan, sementara harus nabrak waktu sholat, apa yang harus dia lakukan? Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahasanya bagian dari rukun sholat wajib, rukun sholat fardu, harus dilakukan dalam posisi berdiri. Orang tidak boleh secara sengaja padahal dia mampu untuk sholat wajib dalam kondisi duduk. Jika itu dilakukan, maka sholatnya batal. Sebagaimana dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala janbin." Salatlah kalian dengan berdiri. Kalau enggak bisa silakan dengan duduk. Kalau enggak bisa silakan sambil tidur dalam kondisi berbaring. Ini dalil bahasanya salat harus dilakukan dalam posisi berdiri. Jika dia mampu. Kalau enggak mampu baru boleh duduk. Sementara kita bisa pastikan orang yang sholat di kendaraan, pasti dia sholat dalam kondisi duduk. Apalagi di pesawat. Karena tidak mungkin dia sholat dalam posisi berdiri. Paling tidak dia akan mendapatkan peringatan dari awak kabin untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Kemudian bagaimana kalau kondisinya seperti tadi? Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada satu keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Nabi SAW pernah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fis safari ala rahilatihi, haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu." Nabi SAW ketika safar, beliau sholat di atas kendaraannya. Dan beliau menghadap searah dengan arah kendaraannya. Artinya belum tentu menghadap kiblat. Kemudian kata beliau, "Yumi'u ima'an wa kana yusallil laila illa al-fara'idha wa yutiru ala rahilatihi." Beliau melakukan isyarat ketika sholat di atas kendaraan, artinya tidak sujud dengan sempurna, tidak rukuk dengan sempurna. Sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya, hanya sebatas isyarat. Kemudian kata Ibnu Umar, wa kana yusalli al-lail, dan beliau lakukan ini ketika sholat malam, ketika sholat tahajud. Illal fara'idha, kecuali sholat wajib. Artinya maghrib dan isya dan sholat wajib yang lainnya Rasulullah SAW tidak lakukan di atas kendaraan, tapi beliau turun. Wa kana yutiru ala rahilatihi, dan beliau SAW melakukan sholat witir juga di atas kendaraan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahasanya Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Karena jika itu dilakukan, maka posisi beliau harus duduk. Nggak mungkin orang sholat wajib di atas onta sambil berdiri. Sirkus nanti jadinya ya. Sehingga dia sholatnya harus sambil duduk. Karena itu, pada saat orang yang melakukan safar, yang safarnya sa'ir artinya safar di perjalanan, kemudian tidak memungkinkan bagi dia untuk sholat di darat, maka ada dua pilihan yang bisa dia lakukan. Pilihan yang pertama adalah menunggu sampai kendaraan tiba, sehingga dia bisa sholat di darat. Misalnya dia di atas pesawat, tunggu sampai di tujuan, sehingga nanti bisa sholat di bandara atau sholat di masjid sekitar bandara. Dan bisa dilakukan jamak. Kalaupun berangkat sebelum maghrib, sampainya setelah isya, nanti bisa jamak takhir. Sholat maghrib, kemudian dilanjut dengan sholat isya. Kemudian pilihan yang kedua,
jika tidak memungkinkan baginya untuk sholat kecuali harus di atas kendaraan, karena kendaraan akan tiba setelah selesainya waktu sholat yang kedua. Ya, misalnya ya, ada kendaraan yang berangkat sebelum zuhur. Ya, kemudian pesawat berangkat ke arah yang sangat jauh, tibanya setelah maghrib sampai malam. Apa yang harus dilakukan? Dia nggak mungkin menunggu pesawat mendarat, kemudian sholat nanti di darat, ya, karena waktunya sudah habis. Sehingga mau tidak mau dia harus sholat di atas kendaraan. Biasanya yang terjadi untuk orang yang naik kereta. Kereta berangkat misalnya sebelum zuhur, ya, kereta jam 11. Tiba di tujuan misalnya malam, ya. Terus gimana ini? Anda bisa sholat di atas kereta. Karena kalau tidak, nunggu kereta sampai tiba di tujuan, Anda akan keluar waktu sholat. Atau seperti yang dialami oleh jamaah haji. Misalnya ada pesawat yang berangkat ke Saudi, misalnya jam 10 pagi. Mungkin jam 11 baru take off dia. Ya. Tiba di sana maghrib misalnya, atau bahkan mendekati isya. Ya. Maka dalam kondisi ini, dia tidak boleh sholat di tujuan, nanti keluar waktu sholat. Lalu apa yang dia bisa lakukan? Jawabannya adalah sholat di atas kendaraan. Mau tidak mau, dia harus sholat di atas kendaraan. Itu pilihan yang dia bisa lakukan. Bisa dijamak ini? Silakan dijamak. Boleh dijamak dalam pesawat, karena posisi dia musafir, dan musafir butuh untuk jamak. Apalagi di dalam pesawat tidak memungkinkan bagi dia untuk wudhu misalnya, atau kalaupun wudhu terbatas, ya, sehingga dia hanya bisa wudhu sekali. Kalau dia tunggu sampai masuk waktu sholat berikutnya, nanti harus mengulangi wudhu, maka lebih baik dia dijamak. Karena dan ini diperbolehkan karena dia butuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Demikian pemirsa, jawaban dari Ustadz Amin Nubaid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.